Tiara. Jadi kalau kita bicara mengenai osteoporosis pada anak dan remaja, pengertiannya berbeda dengan osteoporosis pada orang dewasa atau biasanya pada usia lanjut. Karena definisinya jauh lebih susah daripada kalau dibandingkan dengan orang tua atau orang dewasa. Kenapa bisa begitu? Karena terdapat aspek tumbuh kembang, termasuk tulangnya juga bertumbuh dan juga berkembang. Jadi pada anak yang sehat, yang tidak ada gejala apapun, nah itu apakah perlu melakukan screening berkala untuk kesehatan tulangnya? Dan apa yang harus dilakukan orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDAI semuanya, apa kabar? Moms and Dads, ayah bunda di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya sekarang? Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat bergabung di podcast IDAI. Kali ini bersama saya Dr. Tiara Nian Paramita, spesialis anak sebagai host hari ini. Nah, dalam rangka menyambut Hari Osteoporosis Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 20 Oktober 2022, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai osteoporosis dan kelainan tulang pada anak dan remaja. Pada hari ini, kita sudah kedatangan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia kesehatan anak Indonesia, yaitu Dr. Frida Susanti, spesialis anak konsultan. Dr. Frida adalah dokter spesialis anak konsultan endokrinologi. Beliau menamatkan dokter umum dan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia, dan meraih gelar konsultan endokrinologi anak pada tahun 2015. Saat ini beliau aktif sebagai Kepala Divisi Endokrinologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dan sedang menempuh pendidikan doktoral di Utrecht University, the Netherlands. Selamat datang Dr. Frida, gimana kabarnya dok? Baik, terima kasih Dr. Tiara. Selamat siang, saya agak terdisorientasi soalnya. Oh iya. Ya. Baik dokter, alhamdulillah sehat-sehat ya dok saat ini ya dok? Alhamdulillah. Dengan semua kesibukannya dok. Ya begitulah, harus disyukuri bahwa kita masih tetap sibuk. Betul dok. Baik dokter, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, jadi selama ini kan osteoporosis itu dikenal sebagai penyakit yang menyerang saat proses penuaan ya dok ya. Jadi biasanya diderita oleh orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah tetapi ternyata osteoporosis itu bisa terjadi juga pada anak dan remaja ya dok. Nah, mungkin kita bahas dulu ya dok, sebenarnya apa sih dok osteoporosis itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Tiara. Jadi kalau kita bicara mengenai osteoporosis pada anak dan remaja, pengertiannya berbeda dengan osteoporosis pada orang dewasa atau biasanya pada usia lanjut. Karena definisinya jauh lebih susah daripada kalau dibandingkan dengan orang tua atau orang dewasa. Kenapa bisa begitu? Karena terdapat aspek tumbuh kembang, termasuk tulangnya juga bertumbuh dan juga berkembang. Nah, kalau pada anak, jadi dianggapnya banyak yang merasa bahwa osteoporosis itu penyakitnya orang tua. Padahal makin banyak kita punya anak-anak dengan osteoporosis. Jadi kalau kita tahu persis, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa osteoporosis itu seringkali dianggapnya adalah tulang keropos. Ya nggak? Anak-anak juga banyak yang mengalami tulang keropos. Dan justru mereka karena dianggapnya nggak ada, justru banyak yang terlambat sebetulnya untuk diagnosisnya dan juga untuk tata laksananya. Nah, kalau kita bicara osteoporosis pada anak dan remaja, maka pengertiannya berbeda seperti yang saya bilang tadi. Satu, kapan sih sebetulnya anak itu disebut dengan osteoporosis, tulangnya keropos? Pokoknya pengertiannya jauh lebih susah, jauh lebih strict daripada orang dewasa. Jadi yang satu adalah kalau anak-anak ini mengalami patah di tulang belakang. Begitu ada patah tulang belakang tanpa ada trauma, atau traumanya minimal sekali, maka itu udah osteoporosis. Yang kedua adalah kalau anak-anak ini kepadatan tulangnya rendah, jadi tulangnya, kita nggak bisa sebutnya, jadi kepadatan tulangnya rendah, kita tidak sebut dengan osteoporosis, kita sebut dengan low bone mineral density, jadi tulangnya nggak terlalu padat, plus harus ada plusnya, plus ada riwayat patah tulang di tulang panjang. Kalau dia sebelum umur 10 tahun dia ternyata 2 kali patah tulang panjang, atau sebelum 19 tahun dia ada 3 kali patah di tulang panjang, maka baru kita bisa bilang bahwa anak itu mengalami osteoporosis.
Dan pengertian ini dianut di seluruh dunia. Dan ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh International Society of Densitometry. Jadi fully semuanya dokter di seluruh dunia akan mengadopsi pengertian ini. Jadi agak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa adalah begitu kepadatan tulangnya turun, nah itu namanya disebut dengan osteoporosis. Nah yang perlu dijelaskan lagi adalah kepadatan tulang itu, walaupun periksa alatnya sama, tapi interpretasinya berbeda. Karena kalau orang dewasa pakai T-score, kalau kita bisa lihat itu ya, kalau pakai anak pakai Z-score. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang dewasa sesuai dengan pengertiannya WHO, kalau T-score-nya di bawah -2,5, maka disebut dengan osteoporosis. Kalau anak tidak, jauh lebih rumit lagi gitu. Jadi itu pengertiannya mungkin agak lebih susah bagi Bapak Ibu yang awam. Yang jelas osteoporosis terjadi pada anak, terjadi banyak. Ya. Baik dok, jadi memang ada perbedaan cara mendiagnosis osteoporosis pada anak dan dewasa ya dok ya? Betul, jauh lebih spesifik, jauh lebih strict lagi. Baik dokter. Nah sebenarnya gimana sih dok, bagaimana kok seorang anak itu bisa mengalami osteoporosis, itu penyebabnya apa dok? Iya, baik. Jadi kalau kita udah tahu apa sih osteoporosis sebetulnya, terus kita masih tahu juga apa sih sebetulnya penyebabnya. Nah ada beberapa sebetulnya dokter Tiara. Jadi ada satu yang karena kelainan genetik, itu adalah biasanya bawaan. Jadi bahkan di intrauterin di dalam kandungan pun mereka sudah patah-patah. Jadi itu kita sebut dengan osteoporosis yang tipenya primer, yang karena kelainan genetik. Yang paling sering adalah si osteogenesis imperfecta. Yang ini terjadinya adalah ya kita nggak bisa prediksi gitu. Bahkan yang seperti saya bilang tadi bahwa di dalam kandungan dia juga patah-patah, nggak usah dipapain. Jadi kan harusnya ke dalam kandungan kan secure banget, dia bisa berenang muter-muter, itu patah sendiri spontan. Atau anak-anak ini adalah biasanya patahnya terjadi setelah lahir, awal sekali nggak usah dipapain, dia patah sendiri, terus kemudian atau dia bengkok-bengkok gitu. Jadi anak lahir bengkok sebetulnya adalah patah. Itu adalah osteogenesis imperfecta, itu kelainan genetik, kelainan bawaan. Namun banyak juga yang disebabkan bukan kelainan genetik, namanya osteoporosis sekunder. Nah masalahnya apakah faktor risiko menyebabkan anak-anak yang bukan osteogenesis imperfecta ini mengalami osteoporosis sekunder kan, mengalami osteoporosis. Nah itu resikonya banyak sebetulnya, dan itu sangat terkait dengan banyak hal. Yang satu adalah kalau terkait dengan penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan di kesehatan tulang. Dalam hal ini menyebabkan osteoporosis. Yang kedua adalah penyakit keganasan. Misalnya anak-anak dengan leukemi. Jadi leukeminya sendiri meningkatkan risiko. Terus kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang mendapatkan steroid dosis tinggi. Steroid itu contohnya adalah dexamethasone, methylprednisolone, terus apa lagi? Prednison. Itu saya rasa itu adalah obat-obat yang banyak sekali di pasaran. Kalau anak-anak ini mendapatkan obat steroid ini dosis tinggi jangka panjang, maka itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya osteoporosis sekunder. Masalahnya lagi, jadi nggak boleh diartikan bahwa jadi anak saya nggak boleh dapat steroid kan, itu kan kesannya kan, karena ini merupakan faktor risiko kan. Nah masalahnya adalah ada penyakit-penyakit tertentu yang drug of choice-nya, pilihan utamanya mau nggak mau adalah dikasih steroid. Gitu kan? Jadi contohnya adalah pasien dengan lupus. Salah satu pilihannya adalah steroid. Kalau nggak dikasih steroid, kalau sebelum kita punya agen yang lain untuk lupusnya, ya dia nggak akan perbaikan lupusnya. Jadi satu lupusnya meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, steroidnya meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Jadi yang perlu dikerjakan apa? Ya mendeteksi yang seperti ini. Terus kemudian kita bisa tata laksana. Oke, kalau kembali kepada faktor risiko, tadi ada penyakit ya penyakit yang sifatnya ada autoimun, keganasan, terus kemudian ada obat-obat sebetulnya yang meningkatkan risiko untuk terjadinya faktor osteoporosis, terus kemudian ada faktor juga yang lain sebetulnya Bapak Ibu sekalian, seperti contohnya adalah di makanan ya, terutama kayak gini, kalsium, terus kemudian cukup kalsium, cukup ya, bukan berlebihan, karena menurut saya selama ini banyak yang berlebihan. Kalsium, vitamin D, jadi mikronutriennya juga penting. Terus kemudian yang lainnya adalah anak-anak yang pubertasnya terlambat atau anaknya tidak pubertas sama sekali. Jadi kenapa anak dengan pubertas terlambat juga memiliki risiko tinggi untuk mengalami osteoporosis? Karena
Bapak Ibu sekalian, kalau anak laki-laki pubertas menghasilkan testosteron, anak perempuan pubertas menghasilkan estrogen. Dua-duanya adalah agen anti osteoporosis yang sangat kuat, terutama estrogen. Itu kenapa kalau Bapak Ibu lihat bahwa perempuan mengalami masalah tinggi dengan osteoporosis setelah menopause. Karena pada saat menopause estrogennya nggak ada lagi yang melindungi gitu. Jadi faktornya sebetulnya banyak sekali yang bisa menyebabkan risiko untuk mengalami osteoporosisnya meningkat. Jadi cuma risiko sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik dok, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa menyebabkan osteoporosis ya dok ya. Makanya penting sekali bagi mama dan ayah, salah satunya tadi ya dok, memperhatikan apakah pubertas anak saya tepat waktu atau tidak. Kemudian juga dari tadi nutrisi ya dok ya, asupan nutrisi seperti itu. Dan beberapa kondisi lainnya seperti ya tadi, konsumsi beberapa obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis juga. Baik dok, nah ini juga banyak dok pertanyaan dari para papa mama. Jadi kalau misalnya saya osteoporosis, apakah itu menurun atau tidak ke anak saya? Nah, seperti itu. Apakah sebenarnya osteoporosis itu diturunkan atau tidak sih, dok? Oke, ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan penting sekali karena Bapak Ibu sekalian, kalau osteoporosis yang terjadi pada Bapak Ibu terjadi pada usia yang lanjut, sebagian besar disebabkan karena harusnya disebabkan karena faktor yang lain, bukan sesuatu yang sifatnya genetik. Ya, jadi mesti dibedakan nih. Genetik, bawaan, diturunkan. Itu 3 hal yang berbeda. Tapi kalau ibu mengalami osteoporosis, sekarang saya umurnya, kalau osteoporosis karena usia lanjut ya, saya udah menopause, saya sekarang dideteksi osteoporosis. Itu semuanya karena apa? Itu berhubungan dengan nanti ke belakangnya. Jadi itu apakah diturunkan supposed to be enggak? Oke, karena itu ada sesuatu yang berhubungan dengan lifestyle sama berhubungan dengan tabungan sebelumnya. Tabungan kepadatan tulang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk mencegah osteoporosis pada usia lanjut, tabungannya kapan? Pada saat usia anak dan remaja. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat remaja terutama ya, itu tulangnya sedang dipadat-padatin. Kenapa? Karena pada saat remaja, Bapak Ibu sekalian, pada saat remaja itu, pada saat puber lah ya, itu menghasilkan testosteronnya banyak sekali, estrogennya banyak sekali. Begitu ada itu tulangnya lagi dibentuk. Kan pada saat pubertas kita tahu persis ada namanya growth spurt gitu. Nggak cuma panjang ke atas begitu, tapi tulangnya juga lagi diisinya. Full diisi itu pada saat remaja. Jadi tabungan pada saat anak dan remaja itulah yang menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada orang dewasa. Karena begitu udah sampai pada satu level tertentu, ya jadi kita namanya punya peak bone mineral density. Jadi apa ya? Puncak kepadatan tulang kita ada pada usia berapa? 20 sampai 30 tahun. Paling dipadat-padatin ya, kalau kita punya grafik gitu ya. Tulangnya dari begini, terus mau dipadatin lagi, itu ada di mana? Di remaja. Terus habis itu tinggal sedikit lagi mencapai puncak. Begitu udah sampai puncak langsung turun aja. Jadi itu sesuatu yang memang nggak semudah bahwa nanti aja gitu, nanti aja minum kalsium yang bagus, nanti aja minum vitamin D pada saat tua. Salah besar itu Bapak Ibu sekalian. Karena yang harus kebutuhan kalsium terbesar adalah pada saat remaja. Kebutuhan vitamin D yang terbesar ada pada saat remaja. Karena apa? Ya itu tadi, berhubungan dengan apa yang terjadi. Remaja, tingginya nambah, tulangnya dipadatin lagi. Jadi ada di sana. Itu adalah tabungan untuk mencegah pada saat kita nanti manula gitu. Bukan nanti manula harus minum kalsium. Minum kalsium yang iya, yang mesti di make sure bahwa kalsiumnya cukup pada saat remaja dan pada saat usia dewasa muda. Karena itu ada tabungan untuk nanti di tuanya gitu. Jadi kalau disuruh gini, orang tua baru disuruh minum kalsium, nggak ada estrogennya Ibu, Bapak Ibu. Sedangkan itu semua berhubungan dengan estrogen, berhubungan dengan testosteron. Kalau cowok, testosteronnya biasanya lebih lama daripada perempuan. Jadi kayaknya kira-kira seperti itu. Jadi harusnya apa yang masih dikerjakan mulai dari sekarang pada anak dan remaja, kita masih pastikan bahwa anaknya cukup dapat untuk mencegah terjadinya osteoporosis yang seperti tadi ya. Anaknya cukup untuk mendapatkan kalsium, vitamin D yang cukup, nutrisi yang cukup, olahraga yang cukup, jangan takut sama matahari yang cukup. Jadi kalau kena matahari itu adalah salah satu sumber vitamin D. Baik dokter, wah menarik banget ya ayah dan mama, ini harus dicatat banget nih. Jadi sebenarnya tabungan kita tuh saat anak dan remaja ya dok ya. Kalau misalnya menunggu saat udah tua nanti baru mengkonsumsi kalsium dan baru memperbaiki gaya hidup itu udah terlambat sebenarnya ya dok ya.
Tuh. Jadi Baik. kalau umur saya deh, umur saya udah nggak ada gunanya soalnya. Karena kita udah secara otomatis fisiologis sudah mulai turun kepadatan tulangnya. Apalagi kalau estrogen kita udah mulai turun. Baik. Ini menarik banget ya, ternyata osteoporosis itu bisa disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat ya dok ya berarti. Iya, merupakan faktor risiko yang menyebabkan dia meningkatkan risiko untuk terjadinya osteoporosis di usia lanjut. Tapi mesti ingat Bapak Ibu sekalian bahwa osteoporosis pada anak tadi sangat definisinya sangat strict sekali, sangat ketat sekali. Karena saya akan mengingatkan kembali bahwa itu fraktur atau patah tulang belakang. Itu kadang-kadang anak-anak ini cuma merasa pegel-pegel aja tulang belakang. Gitu. Dan apa yang kita kerjakan adalah untuk anak-anak yang memiliki faktor risiko untuk mengalami osteoporosis, misalnya anak-anak dengan lupus, anak-anak dengan leukemia, terus kemudian anak-anak dengan gangguan ginjal seperti sindrom nefrotik dan segala macam yang memerlukan steroid jangka panjang, yang kita kerjakan adalah screening untuk bone health-nya, screening untuk terjadinya osteoporosis sekunder. Jadi begitu kita tahu ada yang seperti ini, nah kita akan screening. Mereka mengalami osteoporosis atau tidak. Kalau ada osteoporosis, maka kita akan berikan tata laksana sesuai dengan seharusnya. Gitu. Nah, screening untuk kesehatan tulang ini harus dilakukan seberapa sering dok? Untuk pasien yang tadi dulu deh dok, ya. Pada anak-anak yang menderita penyakit-penyakit tadi di atas. Oke, untuk pasien-pasien dengan keganasan, misalnya leukemia, karena leukemia sendiri meningkatkan risiko untuk terjadinya osteoporosis, terus kemudian obat-obatan yang diterima sendiri juga meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Jadi, untuk pasien leukemia biasanya screening dikerjakan pada saat awal, karena itu bisa terjadi pada saat diagnosis, terus kemudian pada saat dia terapi. Biasanya dokter yang jelas apa yang sudah kita kerjakan selama ini di FKUI RSCM adalah kita kerjasama dengan hemato-onkologi juga untuk melakukan screening osteoporosis dan juga bone health pada anak-anak dengan leukemia. Jadi leukemia perbaikan, kualitas hidupnya juga bagus, anaknya bisa jalan-jalan juga gitu. Otherwise kalau patah di punggung gitu, anaknya bisa namanya bedridden, nggak bisa, bahkan duduk aja nggak bisa gitu ya, harus tiduran gitu. Jadi mengganggu mobilitasnya. Terus kemudian sama juga dengan pasien dengan lupus, yang kita kerjakan adalah screening pada saat awal, terus kemudian pada saat dalam terapi. Jadi kita akan memfollow up, karena follow up-nya bisa secara berkala, bisa 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Terus kemudian pada pasien-pasien misalnya yang termasuk dengan sindrom nefrotik juga gitu, kita juga akan kerjakan screening, make sure bahwa kita bisa mendeteksi osteoporosis itu. Nah, screeningnya bagaimana? Kalau pertanyaannya adalah screeningnya bagaimana kita kerjakan, yang paling, karena ingat bahwa definisinya tadi, begitu ada patah di tulang punggung, nggak usah lihat yang lain-lain, maka kita akan langsung diagnosisnya osteoporosis. Jadi screening pertamanya ada itu tadi. Kita akan foto rongsen untuk tulang punggungnya, ya untuk mendeteksi adanya patah tulang punggung. Terus yang kedua, kita periksa yang namanya bone mineral density. Periksanya kayak rongsen gitu, tapi radiasinya lebih rendah dari rongsen, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, itu untuk menentukan kepadatan tulangnya. Terus yang kita kerjakan lagi adalah kita juga periksa untuk kadar vitamin D-nya, kalsium, memastikan bahwa mereka cukup mendapatkan kalsium dan vitamin D, terus makan juga mesti oke gitu ya. Jadi itu semuanya kita kerjakan untuk deteksi dini, terus kemudian supaya kita bisa mendiagnosis dan kemudian kita bisa memberikan tata laksana yang sesuai gitu. Kira-kira seperti itu, Dokter Tiara. Baik, Dokter Frida. Wah, lengkap sekali ya. Jadi, ternyata memang anak-anak dengan penyakit-penyakit yang tadi ya, dengan lupus, keganasan, ternyata harus diperiksa secara berkala mengenai kesehatan tulangnya. Nah, Dok, bagaimana dengan anak-anak yang tidak menderita penyakit-penyakit yang tadi, Dok? Jadi, pada anak yang sehat, yang tidak ada gejala apapun, nah itu apakah perlu melakukan screening berkala untuk kesehatan tulangnya? Dan apa yang harus dilakukan orang tua, Dok? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, karena ini penting sekali. Jadi apa yang mesti dikerjakan untuk anak-anak yang sehat sebetulnya? Satu, kita maunya mencegah ya. Mencegah itu termasuk mencegah untuk terjadinya osteoporosis pada masa tua, gitu. Manula, usia lanjut gitu ya. Yang kedua adalah karena tujuannya untuk mencegah itu, maka kita tujuannya lagi adalah mengoptimalkan kesehatan tulangnya. Karena kesehatan tulangnya akan berhubungan dengan kualitas hidupnya, terus kemudian berhubungan dengan yang lain-lainnya sebetulnya secara keseluruhan. Jadi yang perlu dikerjakan adalah satu, anaknya
Karena banyak faktor. Salah satunya adalah kalau genetik nggak kenapa-kenapa, kan kita nggak bicara genetik yang kenapa-kenapa, kita nggak bicara bahwa anaknya mesti yang ada kelainan macam-macam gitu, penyakit yang lainnya. Jadi satu, make sure bahwa anak cukup cukup aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bukan berarti harus renang Bapak Ibu sekalian. Any kind of aktivitas fisik, anaknya gerak. Jadi kalau ada anaknya aktif muter-muter ya monggo, itu bagus karena itu akan meningkatkan satu kepadatan tulang dan juga kekuatan tulang, penting itu. Terus kemudian yang kedua adalah cukup kalsium dan vitamin D. Selalu bahasanya adalah cukup, bukan berlebihan kalsium. Jadi kebutuhan kalsium sebelum pubertas nggak terlalu besar. Kalsium pada saat pubertas paling besar, itu bisa 1000 mg per hari. Bisa 1000 sampai 1300 mg per hari. Nah, sumber kalsium itu banyak nih Bapak Ibu. Jadi sumber kalsium itu bukan berarti harus minum tablet kalsium selalu, bukan. Susu full kalsium. Makanan yang dairy product kayak keju, yogurt ada kalsiumnya. Terus kemudian kalau seafood ada kalsiumnya. Jadi basically kalau mereka makanan cukup, jadi Bapak Ibu nggak usah yang, oh anak saya harus minum, kata Dokter Frida, minum 1000 mg. Jadi dikasih 2 kali 500 tablet. Padahal anaknya oke, susu, dairy product oke. Jadi make sure bahwa memang cukup sebetulnya. Pasti dilihat dari kebutuhan sehari-hari. Terus jadi dilihat kayak makannya seperti apa. Terus Bapak Ibu bisa mengonsultasikan dengan dokter anaknya masing-masing gitu ya. Terus yang ketiga, tadi kan satu aktivitas fisik, dua adalah kalsium, yang ketiga adalah vitamin D. Bapak Ibu sekalian, vitamin D ini penting. Jadi kalau Ibu cuma kasih kalsium aja nggak kasih vitamin D, kalsium yang masuk tidak akan bisa diabsorpsi dengan baik. Jadi itu fungsinya vitamin D. Nah, vitamin D ya harus dua-duanya ya. Terus kemudian kalau vitamin D itu paling banyak sumbernya dari mana? Matahari. Nah, jadi biasanya anak-anak SD nih biasanya aktif. Kalau di sekolah, sekarang udah masuk sekolah kan, aktif, lari-lari, ngobrol, nggak apa-apa, bajunya kotor, nggak apa-apa Ibu. Ya, anaknya main di bawah matahari, tabungan vitamin D. Oke, kalau ternyata nggak bisa seperti itu, apa yang kita kerjakan? Kita kasih vitamin D. Vitamin D yang direkomendasikan adalah untuk anak di bawah 1 tahun itu 400 IU per hari, anak di atas 1 tahun 600 IU per hari, sedangkan untuk anak remaja bisa jauh lebih tinggi lagi, bisa sampai 1000 IU per hari. Jadi, Bapak sama Ibu, apakah anak saya harus dikasih vitamin D, harus diperiksa vitamin D? Oh, anaknya baik-baik aja. Nggak harus, Ibu, Bapak Ibu. Jadi, nggak harus yang, saya mau periksa kalsium, fosfat, diambil darah. Enggak sih, tapi make sure bahwa anaknya dapat cukup itu tadi semuanya gitu. Makannya juga cukup. Kalsium cukup, vitamin D, tapi makannya nggak cukup juga nggak akan hasilnya tidak akan optimal gitu. Jadi itu yang bisa kita kerjakan untuk mencegah terjadinya osteoporosis di kemudian hari dan juga untuk meningkatkan kepadatan tulang dan mengoptimalkan bone health pada anak-anak. Itu sih Dokter Tiara. Baik Dok, wah menarik sekali ya. Jadi pada dasarnya memang sebenarnya asupan kalsium dan kalsium itu bisa didapat dari makanan sehari-hari ya Dok, seperti misalnya susu. Kalau misalnya anak ayah dan bunda masih mengkonsumsi susu secara rutin, insya Allah akan cukup ya Dok ya. Dan jangan lupa, biarkan anak bermain di bawah sinar matahari ya Dok, untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Baik Dok, terima kasih banyak Dokter. Nah Dok, mungkin kembali lagi pada anak yang misalnya sudah terlanjur menderita osteoporosis. Nah, itu bagaimana Dok ke depannya? Apakah mereka dapat bertumbuh kembang dengan optimal dan dengan normal seperti anak yang tidak menderita osteoporosis bagi anak yang sudah terlanjur nih Dok? Oke, baik. Jadi kalau untuk pertanyaan ini saya mesti jawab satu-satu. Untuk pasien dengan osteogenesis imperfecta yang tadi ya, kelainan yang tulangnya patah-patah spontan, nggak usah dipapain gitu, bahkan dalam kandungan, maka yang sekarang ini kita tujuannya adalah supaya mereka bisa ambulatori, artinya bisa jalan, bisa seperti semaksimal mungkin untuk pertumbuhannya terutama. Harusnya kembangnya oke, karena nggak akan mempengaruhi IQ dan segala macam. Jadi itu kita punya satu agen yang disebut dengan bisfosfonat yang kita akan berikan secara rutin. Dan kita punya banyak sekali pasien seperti ini dan ada organisasinya namanya Fosteo. Dan biasanya pada bulan Mei ada namanya Wisbon Day, itu khusus untuk anak-anak dengan osteogenesis imperfecta. Makin lama makin banyak soalnya, Dokter Tiara. Jadi harus dipisahkan dulu. Jadi itu adalah terapi utamanya saat ini adalah menggunakan bisfosfonat yang akan kita berikan secara rutin. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk osteoporosis sekunder yang disebabkan karena berhubungan dengan penyakit yang lain dan juga terapinya. Kan terapinya wajib ya.
Yang kita kerjakan adalah untuk treatmentnya sama. Kalau mereka adalah kita kasihnya juga bisfosfonat juga secara reguler. Jadi terus ditambah dengan kita mengoptimalkan kalsium dan juga vitamin D, terutama vitamin D-nya. Terus kemudian yang kita optimalkan yang lain-lain. Kalau memungkinkan untuk, misalnya kalau dia dapat steroid, kalau memungkinkan steroidnya diturunkan dan diganti dengan yang lain, maka kita akan anjurkan gitu. Terus yang seperti ini juga penyakit dasarnya penting. Jadi selama penyakit dasarnya juga bisa tertangani dengan baik juga, maka mereka juga akan perbaikan juga dari segi bone health-nya tadi untuk osteoporosisnya. Jadi kalau untuk yang dengan penyakit kronik, termasuk juga pasien dengan pubertas terlambat. Karena kalau pubertas terlambat artinya tidak punya estrogen, nggak punya testosteron. Kalau seperti itu, maka kita juga harus beresin untuk pubertasnya. Jadi karena nggak boleh anak nggak puber, gitu ya. Karena kalau selama ini dianggap bahwa kalau nggak puber cuman berhubungan dengan fertilitas dan segala macam, bukan. Tapi berhubungan dengan tulangnya juga. Jadi anak nggak boleh nggak puber. Jadi kita akan supply juga dengan estrogen atau testosteron, tergantung dari jenis kelainannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada sangat individual sesuai dengan masing-masing diagnosis dari pasien ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya tergantung pasien masing-masing ya dok ya, kondisi pasien masing-masing. Baik dokter. Nah dok, mungkin tidak terasa nih kita sebenarnya udah cukup banyak juga mengobrolkan tentang osteoporosis dan sudah tiba di penghujung acara. Nah, sebelum kita mengakhiri nih dok, kira-kira apakah ada take home message dari Dr. Frida mungkin yang wajib sekali diketahui oleh para ayah bunda di rumah? Oke, ya baik. Terima kasih Dr. Tiara. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pesannya adalah satu, osteoporosis terjadi pada anak. Kapan sebetulnya Bapak Ibu akan harus mengenali adanya osteoporosis pada anak sebetulnya? Jadi satu, kalau anaknya ada bengkok-bengkok gitu. Kalau ada tulang-tulang bengkok, salah satunya yang harus dicamkan, jangan-jangan anak saya osteoporosis, bengkok nih. Soalnya harusnya kan tangan sama kaki kita lurus nih ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kalau ada tiba-tiba anaknya nyeri di punggung. Hati-hati bahwa itu salah satu tanda dari patah tulang. Keempat, kalau anaknya yang tiba-tiba tidak bisa yang tadinya bisa jalan, terus akhirnya jalannya jadi salah. Jalan salah itu artinya jalannya bisa gate-nya salah, itu bisa kayak geser-geser atau gitu-gitu. Cara berjalan. Iya, betul. Iya, betul. Jadi perbedaan cara berjalan itu tadi, cara jalannya salah, aneh gitu. Atau bilangnya ada cara jalannya aneh. Nah, itu hati-hati. Terus kemudian kalau anak ibu dengan mendapatkan steroid jangka panjang. Terus kemudian kalau untuk nggak cuma bapak ibunya, untuk dokternya adalah hindari penggunaan steroid yang tidak diperlukan. Itu adalah untuk mencegah terjadinya osteoporosis sekunder. Terus apalagi yang kalau ada anaknya bapak ibu dengan lupus, terus kemudian dengan leukemia atau dengan sindrom nefrotik yang kemudian menyebabkan steroid jangka panjang, maka itu worth it untuk kita evaluasi apakah ada osteoporosis atau tidak. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Terus kemudian yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Terus kemudian untuk anak-anak yang lain yang kemungkinan risiko untuk osteoporosisnya rendah, maka yang perlu dikerjakan adalah untuk mengoptimalkan kepadatan tulang. Bagaimana caranya adalah satu, cukuplah makronutrien. Jadi makannya masih cukup, kalorinya masih cukup. Terus kemudian mikronutrien yang terutama penting sekali adalah vitamin D dan kalsium. Nggak cuma ibu kalsium banyak gitu. Terus kemudian tapi juga harus vitamin D yang cukup. Kita tahu bahwa sumber vitamin D yang paling banyak adalah matahari. Kembali Bapak Ibu sekalian, sumber vitamin D yang paling bagus adalah matahari. Cuma satu-satunya sumber yang paling bagus. Seafood nggak ada apa-apanya dibanding matahari gitu ya. Jadi jangan terlalu takut sama matahari. Terus kalsiumnya masih cukup, nggak boleh berlebihan. Jadi itu adalah semuanya adalah tujuannya adalah, terus kemudian aktivitas fisik, saya hampir kelupaan. Jadi kalau semuanya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau untuk mengoptimalkan bone health-nya, untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada anak dan remaja. Baik. Saya rasa itu, Dr. Tiara. Baik, luar biasa sekali ayah mama semuanya. Lengkap sekali ya penjelasan dari Dr. Frida. Semoga semuanya yang menonton, ayah mama, sobat podcast IDEI semuanya belajar banyak pada sesi kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak dok kepada Dr. Frida. Terima kasih. Ya dok, terima kasih banyak yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga sehat selalu ya dokter. Amin. Amin. Sama-sama. Dan sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.
Nah, jangan lupa bagi para sobat podcast IDAI semuanya untuk follow YouTube kita, yaitu idai_TV, dan bisa juga mendengarkan ulang tayangan podcast kita ini di Spotify, yaitu di IDAI Podcast. Terima kasih juga pada Moms and Dads semuanya atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai ketemu di podcast IDAI selanjutnya. Saya Dr. Tiara Nian Paramita, spesialis anak selaku host undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.